Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yanyan dan semuanya. Kami dari kelompok 7, Ananda Arya Danuega dan Aisyah Nur Purnamasari ingin mempresentasikan UAS Digital Makalah dengan tema penyebaran hate speech di media sosial TikTok. Bab 1, pendahuluan latar belakang. Media sosial sebagai media interaksi baru di jejaring sosial telah digunakan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Perkembangan penggunaan media sosial juga terus bertambah. Jumlah pengguna media sosial di Indonesia juga berkembang sangat pesat. Dalam waktu yang relatif singkat, jumlah pengguna media sosial di Indonesia meningkat secara signifikan. Menurut data yang dipublikasikan oleh suara.com 23 Februari 2022 yang diambil pada tanggal 21 Mei 2022, pengguna media sosial di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan. TikTok merupakan media yang sosial baru yang memberi wadah kepada para penggunanya untuk dapat berekspresi, mengasah bakat melalui konten video. TikTok menjadikan ponsel pengguna sebagai studio berjalan. Fenomena yang sedang ramai terjadi hingga saat ini adalah sebuah komunikasi yang dilakukan oleh beberapa pengguna media sosial yang dimiliki oleh semua orang untuk menyampaikan pendapat serta asumsi mereka terhadap apa yang mereka lihat. Setiap TikTokers pasti memiliki konten yang berbeda untuk menarik perhatian para penggemarnya. Atau bahkan yang bukan penggemarnya bisa dibuat untuk memfollow akun TikToknya karena akun TikTok dianggap menarik. Setiap orang pun memiliki ketertarikan yang berbeda-beda terhadap suatu konten yang ada. Ada yang tertarik oleh konten edukasi, POV, marketing, tutor makeup, musik, komedi, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Aisyah Nur Purnamasari, silakan. Ya, terima kasih. TikTokers adalah sebutan untuk orang yang terkenal melalui sebuah konten di aplikasi TikTok. Melalui kontennya, mereka memiliki followers atau pengikut dan jumlah suka yang banyak di satu atau beberapa kontennya. Menurut Malimbe Foni dan Eve, tahun 2021, TikTokers adalah seorang individu yang membagikan sebuah video berisikan satu sampai beberapa kegiatan sehari-hari atau bahkan kegiatan unik di TikTok yang membuat dirinya menjadi dikenal dengan ciri khasnya. Itu seperti menjadikannya memiliki banyak pengikut dan menjadikan dirinya terkenal karena video-video yang dibuat dengan kreatif, unik, dan menginspirasi. Penggunaan media sosial dalam penyebaran informasi memiliki sisi positif dan sisi negatifnya masing-masing. Penyebaran hate speech di media sosial TikTok ini menjadi suatu hal baru di mana para pengguna media sosial TikTok menjadi sangat agresif apabila ada hal yang bertentangan dengan apa yang mereka sukai. Hate speech atau ujaran kebencian merupakan pernyataan seseorang atau beberapa orang di ruang publik atau media sosial yang sadar dan disengaja yang dimaksudkan untuk merendahkan seseorang atau sekelompok orang. Ujaran kebencian adalah istilah khusus untuk tindak pidana seperti ekspresi kebencian, penghasutan, pencemaran nama baik, dan pencemaran nama baik atas nama ras, etnis, agama, golongan, atau jenis kelamin. Ujaran kebencian adalah suatu bentuk perasaan marah atau perilaku kasar dalam diri seseorang akibat kekecewaan atau kegagalan dalam mencapai sebuah pemuasan yang diarahkan terhadap orang lain, di mana perilaku ini terjadi agresi verbal, aktif, tidak langsung, menurut Anissa Anggi dan AMP Irwansyah tahun 2021. Seseorang TikTokers maupun pengguna biasa yang membuat suatu konten yang kemudian diunggah di media sosial TikTok sudah pasti akan mendapatkan sebuah komentar dari orang-orang yang memiliki kontennya tersebut, kecuali mereka menonaktifkan kolom komentar. Maka itu tidak bisa membuat orang-orang berkomentar tentang konten tersebut. Namun yang mengaktifkan komentar belum tentu ingin diberikan komentar negatif maupun ujaran kebencian atas konten yang mereka unggah. Dan saat ini pun banyak orang-orang yang mendukung ujaran kebencian melalui sebuah konten unggahannya.
Ada yang mendukung serta ada juga yang tidak, tergantung pendapat masing-masing individu yang melihat konten tersebut. Selanjutnya akan saya bacakan bab 2 pembahasan. 2.1 Identifikasi masalah. Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada bagian latar belakang tersebut, maka diidentifikasi masalah sebagai berikut. 1. Penyebaran hate speech atau ujaran kebencian pada media sosial TikTok. 2. Kehadiran media sosial telah mengubah gaya hidup remaja saat ini, mulai dari pergaulan, gaya hidup, dan cara mereka bersosialisasi dengan lingkungan. Selanjutnya 2.2 pembahasan. Media sosial sejatinya sudah menjadi suatu bagian dari interaksi secara online, di mana internet serta smartphone menjadi perantara media sosial itu, dan seiring berjalannya waktu akan terus berkembang. Sebagai situs jejaring media sosial, tak luput dari adanya atau bahkan tersebarnya hate comment atau bahkan hate speech, di mana adanya aplikasi media sosial seperti TikTok merupakan platform yang tersedia sebagai wadah untuk menyalurkan ide dan bakat para pengguna aplikasi tersebut. Namun banyak dari para pengguna aplikasi TikTok yang sangat berpotensi sebagai sarana penyebaran hate speech karena mereka kurang bijak dalam berkomentar menggunakan aplikasi tersebut. Pada aplikasi tersebut, para pengguna bebas menyampaikan apa yang ada di pikiran mereka. Walaupun aplikasi TikTok bisa memblokir komentar yang tidak pantas, hal tersebut tidak mengurangi budaya para pengguna aplikasi TikTok yang menyebarkan hate speech. Yang sedang ramai diperbincangkan adalah wanita yang mengunggah video dirinya sedang merokok. Hal tersebut menjadi sasaran para pengguna aplikasi TikTok yang menyebarkan hate speech. Sebagian besar isi dari komentar video tersebut yaitu komentar yang mengandung unsur hate speech. Pandangan pengguna aplikasi TikTok terhadap wanita yang merokok, yaitu para pengguna aplikasi TikTok beranggapan bahwa wanita yang merokok itu terpandang negatif, karena anggapan mereka wanita yang merokok adalah wanita yang nakal. Hal tersebut merupakan opini yang sudah tersebar di masyarakat, kalangan remaja maupun orang tua. Menurut komentar-komentar yang tersebar di aplikasi TikTok membuktikan bahwa wanita yang merokok akan dipandang buruk bagi sebagian orang yang setuju dengan hal tersebut. Padahal karakter seseorang tidak ditentukan dari merokok atau tidaknya seseorang. Dengan mudahnya penyebaran hate speech melalui komunikasi online yang ditulis pada kolom komentar, membuat para pengguna aplikasi TikTok harus berhati-hati dengan mengupload video unggahan pada akun mereka. Karena hal tersebut bisa memancing para pengguna aplikasi TikTok yang menyebarkan komentar yang bersifat hate speech. Dengan komentar tersebut, pasti akan sangat mengganggu para pengunggah video, termasuk mengganggu kesehatan mental seseorang, sebab kesehatan mental masing-masing orang berbeda-beda. Maka dari itu kita harus bijak dalam menggunakan media sosial termasuk TikTok. 2.3 Argumentasi. Menurut saya, hate speech yang terjadi pada media sosial TikTok memiliki dampak buruk bagi penggunanya. Masyarakat bisa melontarkan komentar negatif terhadap konten TikTokers, atau pengguna TikTok biasa di mana ada seseorang hingga beberapa wanita yang merokok dianggap wanita nakal dan tidak benar. Padahal tidak semua yang diunggah di media sosial adalah bagian baik atau bagian buruk. Namun beberapa masyarakat menganggap hal itu buruk. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Aisyah. Ya, 2.4 solusi. Menurut saya, solusi yang tepat adalah dengan upaya pencegahan terjadinya kejahatan, ujaran kebencian atau hate speech, dengan memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai informasi dampak media elektronik jika tidak digunakan dengan bijak. Etika menggunakan media sosial dengan memberikan pengetahuan hukum mengenai UU ITE. 24.1 Tujuan komunikasi kreatif. Pada komunikasi kreatif dengan cepat menjadi kegiatan utama di dalam platform komunikasi. Terlebih lagi, konsumen mengharapkan lebih banyak pendekatan kreativitas. Mangolds dan Folds 2009. Platform komunikasi kreatif seperti media sosial memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan, menampilkan, dan membagi konten dengan orang lain.
Pendekatan kreatif pada ilmu komunikasi mewakili sebuah cara baru memandang media dan konten hiburan sebagai suatu sistem di mana halayak dan konsumen adalah bagian integral dari kesuksesan suatu strategi komunikasi. Strategi komunikasi kreatif dimulai dengan mengidentifikasi tujuan bisnis, meneliti dan memahami audiens, dan menentukan apa yang kita inginkan untuk dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh audiens. Sebagai akibat dari berinteraksi dengan konten kita, strategi tersebut mempertimbangkan taktik terbaik untuk mencapai tindakan dan perilaku yang diinginkan, dan kemudian menyajikan taktik tersebut dengan cara yang paling menarik bagi audiens. Penekanannya adalah pada penggunaan kreativitas dan inovasi untuk mengejutkan dan menyenangkan audiens. Berdasarkan hal tersebut, terlihat jelas bahwa media, khususnya media sosial, berperan cukup penting dalam penyebaran luas informasi dan komunikasi. Komunikasi kreatif yang terdapat di dalamnya juga harus memiliki makna yang mudah dipahami, namun tetap meningkatkan kualitas dan kreativitas dalam komunikasi. Sehingga masyarakat juga dapat terus menciptakan kreativitas dalam berkomunikasi, dan komunikasi kreatif dapat terus bergerak serta tidak terhalang pada suatu kondisi tertentu. 2.42 Target audience. Target audience atau halayak yang akan dituju memiliki pengertian pemilahan audiens atau halayak berdasarkan umur pengguna media sosial, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dari segi jenis kelamin, perempuan maupun laki-laki. 2.4.3 Media dan pesan kreatif. Komunikasi secara kreatif harus always on, harus selalu hadir dan memberikan nilai manfaat sesuai dengan kebutuhan audiens. Seperti mengubah konten yang mengandung hate speech bisa dirubah menjadi konten jual-menjual atau mukbang. Dan juga pesan kreatif harus ada. Personal memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan. Value memberikan nilai manfaat terhadap konten-konten yang diunggah. Empati atau care harus memiliki rasa empati dan perhatian terhadap situasi yang ada. 2.4.1 Solusi kreatif. Solusi kreatif yang dapat diterapkan adalah mengurangi intensitas pengguna media sosial TikTok dengan cara dialihkan menggunakan media hiburan lainnya seperti YouTube, Netflix, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan membacakan bab 3, yaitu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa pada era media baru ini, fenomena yang salah satunya akan melekat dengan kita adalah adanya bentuk komunikasi online yang sering kita jumpai di berbagai media sosial, termasuk TikTok, yang dilakukan oleh para pengguna, baik yang konten kreator maupun yang bukan. Dalam kegiatan bermedia sosial ini pasti akan selalu ada pengguna yang meninggalkan komentar, baik itu komentar positif maupun negatif. Bahkan sekalipun komentar negatif yang ditulis terkesan hate speech. Sebaiknya saat mengunggah sesuatu di media sosial, diperhatikan serta dipertimbangkan terlebih dahulu apakah siap untuk mendapatkan hate speech atau tidak, agar komunikasi online yang tiba-tiba tercipta bisa berisikan hal yang baik-baik saja. Dapat dilihat dari data yang didapatkan mengenai beberapa akun TikTok yang mendapatkan beberapa komentar hate speech, di mana postingan mereka seolah-olah menggambarkan kepribadian mereka hanya dengan mengunggah video berdurasi 15-60 detik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Nanda Redanwega dan Aisyah Nur Purnamasari ingin meminta maaf apabila ada salah kata atau hal yang kurang berkenan bagi Pak Yanan dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.